Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus. Kembali kita bertemu di dalam sekolah minggu online Gereja Baptis Efrata kelas remaja sampai dengan senior. Kita akan mulai sekolah minggu kita dengan berdoa bersama-sama kepada Tuhan, memohon pimpinannya supaya Tuhan memberikan pengertian bagi setiap kita untuk bisa memahami dan mengerti pelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Biarlah Tuhan akan menolong kami supaya kami boleh mengerti dan memahami setiap isi firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur meskipun masih secara online kami terus boleh setia belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami terus bertumbuh di dalam kasih-Mu, mengenal Engkau secara benar di dalam hidup kami, sehingga kami semakin dewasa dan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau yang memimpin dan menyertai kami masing-masing dimanapun kami berada, apapun keberadaan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan selalu ada bersama-sama kami, menolong dan menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, karena kami boleh kembali untuk belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita sudah masuk di pelajaran yang ketiga, yaitu tentang jadilah padaku menurut kehendak-Mu, diambil dari Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Saya akan menolong membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dari Alkitab masing-masing di rumah. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil," kata Maria. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dalam melaksanakan rencananya, Tuhan berkehendak untuk bermitra dengan manusia. Dia rindu untuk bekerja bersama-sama dengan manusia untuk mewujudkan setiap rencana-rencananya bagi dunia ini. Itulah yang dialami oleh Maria saat dia dipilih oleh Tuhan sebagai mitra kerja Tuhan dalam menggenapi janjinya bagi dunia ini, yaitu memberikan Sang Mesias, Sang Juru Selamat dunia, Yesus Kristus, yang akan menebus setiap dosa-dosa manusia dan membebaskan manusia dari hukuman maut. Maria adalah orang yang penuh kasih karunia karena dia sudah dipilih oleh Tuhan. Itulah yang dinyatakan malaikat Gabriel sebagai utusan Tuhan dalam menyampaikan pesan Tuhan secara khusus kepada Maria. Kita baca pada ayat yang ke-30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jadi dari hal ini kita belajar bahwa seseorang yang dipilih oleh Tuhan, seseorang yang dipanggil oleh Tuhan untuk bekerja bersama-sama
dengan Tuhan dalam mewujudkan rencana Tuhan bagi dunia ini adalah orang-orang yang penuh dengan kasih karunia, orang-orang yang dilimpahi oleh anugerah Tuhan. Karena tidak semua orang dipilih, tidak semua orang dipanggil untuk bekerja bersama-sama Dia dalam mewujudkan rencananya bagi dunia. Jadi, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Ketika Tuhan memilih kita, ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia, untuk bekerja bagi Dia sesuai dengan kehendak dan rencananya, apakah yang menjadi respon kita? Kita tahu sekarang bahwa ketika Tuhan mempercayakan suatu pelayanan di dalam kehidupan kita, Tuhan mempercayakan suatu tugas di dalam kehidupan kita untuk bekerja bersama-sama dengan Dia, mengembangkan pekerjaan Tuhan di dunia ini, itu adalah kasih karunia yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Tinggal kita, apakah kita mau dipakai oleh Tuhan atau tidak. Saat Maria menerima pesan Tuhan melalui malaikat Gabriel dan memutuskan untuk melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan di dalam kehidupannya, bukan suatu perkara yang mudah bagi Maria. Dia harus menghadapi konsekuensi-konsekuensi di dalam menjalankan tugas itu secara taat. Ya. Apa saja yang harus dihadapi? Yang pertama adalah dia harus rela mengubah rencananya yang sudah dia susun sedemikian rupa, yang akan dia lakukan nantinya ketika dia sudah menikah dengan Yusuf. Itu harus dia relakan. Lalu dia harus menerima aib. Ya, ketika dia bertunangan dengan Yusuf dan didapati hamil, pastilah orang-orang di sekitarnya, Yusuf dan keluarganya bertanya-tanya, mengapa bisa terjadi demikian? Dan mereka langsung mungkin menghakimi ataupun memiliki pikiran negatif terhadap Maria. Oh, jangan-jangan Maria sudah melakukan perzinahan sehingga dia hamil. Meskipun dia bisa menjelaskan itu dan menceritakan semuanya kepada semua orang, kepada Yusuf dan keluarganya, kita tidak tahu apa pemikiran orang. Apakah mereka percaya ataukah tidak, ataukah mereka pura-pura percaya. Dan Maria harus menghadapi itu. Lalu Maria juga harus berkomitmen untuk tidak bersetubuh dengan Yusuf, walaupun mungkin dia sudah dalam kondisi menikah dengan Yusuf, sampai bayi yang di dalam kandungannya itu lahir. Itu harus dia lakukan. Dia juga harus melakukan perjalanan yang jauh ketika dalam kondisi hamil besar. Ya. Kita tahu, khususnya para ibu ya, bagaimana rasanya membawa bayi di dalam perut kita dan itu memasuki minggu-minggu melahirkan. Sangat berat ya. Apalagi harus melakukan perjalanan yang jauh. Akan mudah lelah, akan mudah capek. Tetapi Maria harus melakukan itu. Karena nubuatan-nubuatan yang sudah dinyatakan di dalam perjanjian lama itu harus digenapi melalui peristiwa yang dilalui oleh Maria. Nah, itu yang harus dihadapi oleh Maria. Konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima Maria ketika dia taat dan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ya. Dalam kehidupan kita pun akan menghadapi hal-hal itu. Ketika kita rela dipakai oleh Tuhan untuk masuk di dalam rencananya, untuk dipakai oleh Tuhan menggenapi rencana Tuhan bagi dunia ini, atau bagi bangsa dan negara kita, atau bagi gereja kita, atau bagi diri kita, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita hadapi. Mungkin kita harus meninggalkan semua impian dan cita-cita kita, merubahnya sedemikian rupa sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan maui. Mungkin kita harus meninggalkan zona nyaman kita.
Mungkin kita harus meninggalkan segala sesuatu yang kita sayangi, segala sesuatu yang kita kasihi, ya, untuk hidup di dalam rencana Tuhan. Ya, itu yang mungkin kita hadapi. Ketika kita melakukan semua kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika kita mau dipakai Tuhan, bekerja untuk Tuhan, di mana Tuhan menempatkan kita, kita juga bisa menghadapi pikiran-pikiran orang yang tidak benar, ya, yang menuduh kita, yang menghakimi kita. Ya. Ada mungkin orang-orang yang berpikiran, dia melayani sampai seperti itu, dia bekerja sampai seperti itu, pasti punya mau, pasti ingin dipuji, pasti ingin menyenangkan bosnya, ingin menyenangkan pendeta, ya, atau ada maksud-maksud tertentu lah dia melakukan semuanya itu, ya. Atau ada orang berpikiran, sok suci, bersekutu, berkata-kata seperti itu, melayani terus-menerus, ya, mencibir apa yang kita lakukan, menghakimi apa yang kita lakukan. Mereka tidak tahu sesungguhnya apa yang kita lakukan. Tapi kita tidak perlu mempedulikan semuanya itu, karena Tuhan tahu apa isi hati kita, apa kerinduan kita. Karena Tuhan tahu bahwa kita siap untuk bekerja bersama-sama Tuhan. Orang lain tidak tahu, orang lain tidak mengerti. Yang bisa kita lakukan adalah tetap taat dan setia kepada tugas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita harus menghadapi kesulitan-kesulitan saat kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Tetapi mari kita meneladani Maria. Maria tetap teguh dan kuat untuk menjalani semuanya itu sampai semuanya digenapi di dalam kehidupannya. Juga di dalam kehidupan kita, mari kita tetap teguh, kita tetap setia, kita tetap kuat menjalankan semua yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Tugas pelayanan kita, baik itu di rumah, di pekerjaan kita, di sekolah kita, atau di gereja kita, di tengah-tengah masyarakat kita, mari kita lakukan dengan setia semuanya itu. Supaya Tuhan menyelesaikan semuanya itu, menggenapinya semuanya itu di dalam kehidupan kita. Dan kita melihat sesuatu yang indah yang Tuhan nyatakan buat lingkungan kita, buat keluarga kita, buat gereja kita, buat bangsa dan negara kita, bahkan buat dunia ini. Seperti apa yang Maria saksikan ketika Sang Mesias itu akhirnya lahir ke dunia. Ya. Maukah kita tetap setia, tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kita ketika kita harus menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada, ketika kita harus menghadapi cibiran-cibiran orang, ketika kita harus menghadapi penilaian-penilaian orang yang tidak benar dan memojokkan kita. Masihkah kita mau bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan? Kuncinya adalah tetap memandang kepada Tuhan. Tuhan yang melihat apa yang kita perbuat. Tuhan yang akan memberikan penghargaan dan upahnya bagi kita semuanya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Tetaplah setia, tetaplah bekerja bagi Tuhan. Walau apapun yang terjadi, orang-orang di sekitar kita, kondisi di sekitar kita tidak menyupport atau mendukung kita, tetapi percayalah Tuhan selalu mendukung dan menopang kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan kita mampu melakukan semuanya melampaui akal pikiran manusia. Ketika Dia sudah berjanji, ketika Dia sudah merencanakan sesuatu, Dia akan menggenapi dan menyelesaikan itu sampai pada akhirnya. Meskipun di dalam perjalanan menggenapi rencananya, banyak hal yang tidak mungkin. Tetapi karena Allah kita Allah yang ajaib dan maha kuasa, segala ketidakmungkinan itu diubahkan menjadi hal yang mungkin. Karena tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan kita. Itu pun yang terjadi di dalam kehidupan Maria. Maria mempertanyakan,
Mana mungkin saya hamil, kan saya belum bersuami. Tetapi malaikat Gabriel mengatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Dan itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan Maria. Maria mempercayai hal itu. Oleh karena itu dia menyatakan, sesungguhnya aku ini hambamu, terjadilah semuanya seturut kehendakmu. Itulah yang dilakukan oleh Maria. Dan benar, Maria bisa menyaksikan keajaiban Tuhan. Maria bisa menyaksikan pekerjaan Tuhan yang besar di dalam kehidupannya sampai pada akhirnya. Di dalam kehidupan kita, seringkali kita juga mengalami hal-hal seperti itu. Ada hal-hal yang tidak mungkin di dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah, ketika Tuhan ada di dalamnya, Tuhan berencana dan berkehendak di dalamnya, maka ketidakmungkinan itu atau kemustahilan itu akan berubah menjadi tidak mustahil atau menjadi mungkin. Bagian kita adalah kita percaya dan mengimani. Maka kita bisa melihat bagaimana Tuhan Allah bekerja secara luar biasa menggenapi setiap janji-janji dan rencananya di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi hal-hal yang bagi Bapak Ibu Saudara sesuatu hal yang tidak mungkin. Tetapi dari pelajaran ini percayalah bahwa suatu saat nanti sesuai dengan waktu Tuhan yang indah, semuanya akan menjadi mungkin sesuai dengan rencana Tuhan. Tetapi jangan berharap untuk sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin kalau itu di luar rencana Tuhan. Ya, jangan berharap. Ketika kita berjalan di dalam rencana Tuhan, baru sesuatu yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. Tapi ketika kita berjalan di dalam keinginan kita sendiri, kemauan kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan, tanpa bertanya kepada Tuhan, kita tidak akan bisa melihat pekerjaan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Intinya adalah kita bekerja di dalam kehendak Tuhan. Kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Kita masuk di dalam kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mengubah sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ya, itu yang terjadi. Ya. Demikian pula bagi gereja kita. Mungkin kita sudah berdoa bertahun-tahun supaya Tuhan menolong gereja kita untuk direnovasi atau dibangun. Tapi sepertinya kalau melihat secara keuangan tidak mungkinlah, ya. Dari pelajaran ini kita diingatkan bahwa tidak ada yang mustahil. Tuhan punya rencana yang indah buat gereja kita. Tuhan bekerja di dalam gereja kita. Tuhan ingin memakai gereja kita menjadi berkat bagi banyak orang. Memakai setiap jemaat yang ada di gereja Baptis Efrata menjadi saksi dan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bersatu hati, ya, untuk mulai melangkah, memberanikan diri untuk melakukannya. Bukan hanya sekedar wacana, bukan hanya sekedar rencana, tetapi benar-benar melakukan. Mungkin secara hitam di atas putih, hitung-hitungan manusia, mana mungkin kita merenovasi gereja, mana mungkin kita membangun gereja dengan keuangan kita yang seperti ini. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, dari pelajaran ini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Jangan pernah kita mengecilkan Tuhan kita. Dari mana uangnya, ya? Dari mana nanti biayanya? Apakah kita mengandalkan manusia? Tidak, kita hanya mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan menjadi bagian kita adalah melangkah dan beriman. Kita menghitung semuanya dan kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang ingin Tuhan lakukan buat gereja kita? Ya, kita ingat ketika bangsa Israel hendak menduduki tanah Kanaan, apa yang mereka lakukan? Mereka membuat rencana, oke, bagus. Tetapi hal selanjutnya yang harus mereka lakukan adalah mereka melangkahkan kaki untuk mengambil langkah pertama
yang kemudian akan menjadi awal dari langkah-langkah berikutnya. Mereka harus menyeberangi Sungai Yordan ya. Sungai Yordan tidak akan terbelah ketika kaki para imam tidak melangkah masuk ke Sungai Yordan. Ketika mereka mulai melangkah, maka keajaiban terjadi. Pekerjaan Tuhan yang besar terjadi. Itu yang terjadi. Maria juga demikian. Ketika Maria memutuskan untuk siap dipakai oleh Tuhan, dia menyerahkan hidupnya, ini Tuhan, aku hambamu, terjadilah sesuai kehendak-Mu, baru keajaiban itu terjadi. Bagaimana jika Maria menolak? Pasti dia tidak akan melihat karya Tuhan yang luar biasa, tidak akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya kalau dia tidak mau. Oleh karena dia bersedia dan dia mau dipakai oleh Tuhan, keajaiban pekerjaan tangan Tuhan yang besar dinyatakan di dalam hidupnya dan dia boleh menyaksikan semuanya itu secara luar biasa dalam hidupnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jemaat Gereja Baptis Efrata, apakah kita mau melihat Tuhan bekerja secara luar biasa di gereja kita? Mari kita dengan iman melangkah. Kita sudah merencanakan itu lama sekali. Ya. Bertahun-tahun kita merencanakan rindu untuk merenovasi gedung gereja kita, membangun gedung gereja kita. Kalau kita mau melihat Tuhan bekerja secara luar biasa, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan bekerja secara ajaib, menjadikan segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil, kita harus beriman dan melangkah bersama-sama dengan Dia. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena kita punya Allah yang luar biasa. Ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, ketika kita mau untuk bekerja bagi Tuhan, kita mau masuk di dalam rencana Tuhan, berjalan di dalam kehendak Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menyelesaikannya bagi kita. Tuhanlah yang akan menolong kita, menguatkan kita, sehingga kita mengakhiri semuanya dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan dan Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita dan gereja kita serta masyarakat kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita sudah belajar dari Maria yang begitu luar biasa, rela dipakai oleh Tuhan. Bagaimana dia menerima pesan Tuhan dan menjadi orang yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan, dan dia bisa menyaksikan keajaiban Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau kita mau melihat keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita mendengarkan pesan dan tugas Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita memutuskan untuk siap untuk dipakai Tuhan, bekerja bersama-sama Tuhan, dan menghidupinya di dalam hidup kita, melakukannya di dalam hidup kita hari demi hari, dengan taat dan setia kepadanya, dan percaya hanya kepadanya, berpaut hanya kepadanya. Maka Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan karyanya besar di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, itu pelajaran kita pagi ini. Kalau mungkin masih ada pertanyaan atau sesuatu yang di-sharingkan, silahkan bisa menghubungi guru-guru yang ada. Ada Bapak Pendeta, ada saya, Ibu Yohan, ada Ibu Yohana, dan Ibu Ripka. Silahkan bisa japri di nomor WA masing-masing. Jangan lupa untuk memberikan persembahan. Bisa melalui transfer ke rekening BCA yang tertera setelah pelajaran hari ini, atau bisa langsung dimasukkan ke kotak persembahan yang tersedia di gereja. Kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri sekolah minggu kita pagi ini. Bapa yang baik, terima kasih untuk pelajaran hari ini, bagaimana kami bisa meneladani Maria yang rela dipakai Allah demi terwujudnya rencana Tuhan di dalam dunia ini. Kami menyerahkan hidup kami supaya kami juga Engkau pakai seperti Tuhan memakai Maria,
di dalam pekerjaan Tuhan. Kami rindu untuk boleh menjadi kawan sekerja Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Baik melalui keluarga kami, melalui pekerjaan kami, melalui gereja kami, maupun melalui masyarakat kami. Tolong kami Tuhan untuk tetap setia dan taat, tetap teguh berpegang kepada Engkau meskipun di dalam menjalani tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami harus menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan terus ada bersama-sama kami. Tolong kami juga Tuhan untuk beriman penuh kepada Engkau dan percaya bahwa Engkau Allah yang mampu melakukan segala perkara di luar kemampuan manusia. Tolong kami supaya kami terus menghidupi itu di dalam kehidupan kami. Kami boleh berjalan bersama-sama Engkau di dalam kehendak dan rencana Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kami maupun buat orang-orang di sekitar kami, buat gereja kami maupun buat bangsa dan negara kami. Supaya kami boleh melihat Tuhan Allah bekerja secara luar biasa, Tuhan Allah melakukan hal yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jika pada saat ini kami menghadapi kesulitan, kami menghadapi sesuatu hal yang tidak mungkin, ajarkan kami Tuhan untuk berharap kepada Engkau. Ajarkan kami Tuhan untuk terus percaya kepada Engkau bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Engkau Allah kami yang ajaib dan maha kuasa, mampu melakukan segala sesuatunya menjadi mungkin dan tidak mustahil di dalam kehidupan kami. Saat kami sungguh-sungguh hanya berharap kepada Engkau, saat kami sungguh-sungguh mau hidup di dalam rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus gerakan gereja kami yang kami kasih. Bila Tuhan bekerja secara luar biasa, memakai gereja kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi maupun permasalahan keuangan yang dihadapi, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati, Tuhan sendiri yang akan mencukupkan semua kebutuhan dan keperluan gereja kami. Jikalau kami akan memulai untuk merenovasi gereja kami, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah bekerja di dalamnya, Engkau yang mengamanatkan itu di dalam kehidupan jemaat Gereja Baptis Efrata. Dan ajarkan kami untuk berani melangkah, memulai semuanya. Dan saat kami memulai semuanya bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan mencukupkan semuanya, dan Tuhan akan menyelesaikan semuanya itu sampai pada akhirnya, dan semuanya menjadi indah di dalam kehidupan jemaat Gereja Baptis Efrata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembelajaran-Mu hari ini. Biarlah Engkau yang menteraikan dalam hati kami, menjadi kekuatan dan penopang dalam hidup kami untuk kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.